Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama dari segi market cap turun, volume juga turun, Bitcoin dominansi ini sedikit ada persentase kenaikan ya. Sedangkan nilai daripada Fair and Greed Index turun 1 poin juga teman-teman ya. Dan di hari ini teman-teman kita dikejutkan dengan warna market yang merah merona-rona ya, alias meronta-ronta teman-teman ya. Kalau kita hitung persentasenya ya, ini sekitar 90%-an. Ini dalam kondisi bearish teman-teman. 10% masih dalam tanda kutip mempertahankan untuk kinerjanya gitu ya kan. Nah, bisa kalian lihat sendiri merah merona-rona. Oke. Jadi kali ini teman-teman ya, ada apa ya, di gorengan-gorengan isu lagi lah untuk mengambrukkan daripada sektor kripto gitu teman-teman ya. Jadi ya semoga saja ini nggak terjadi gitu. Kalau ini terjadi, wah kita akan melihat ya skenario diskon besar-besaran bagi altcoin. Oke, diskon besar-besaran jilid kedua bagi altcoin ya, yang notabene itu bisa menjadi diskon bagi para cukong daripada mereka yang punya uang. Tapi buat kita pemain retail, pemain teri, plankton ya kan, ini adalah musibah besar gitu ya kan. Oke, langsung kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, indikator bearish ini bisa menandakan dimulainya penurunan harga Bitcoin secara besar. Oke ya. Jadi inilah yang saya bilang ya, semoga ini nggak terjadi gitu teman-teman ya. Ini suatu analis melakukan analisa tentang pergerakan Bitcoin dengan indikator-indikator tertentu ya kan. Nah, mereka memperkirakan ya kan, indikator bearish ini ya, ini akan membawa persentase harga Bitcoin ini turun secara drastis gitu ya kan, secara besar. Nah, kalau Bitcoin turun secara drastis teman-teman, seperti yang saya bilang, mungkin dari sektor meme ya kan, dari sektor RWA, dari sektor DeFi dan sebagainya ya kan, token-token tersebut ya. Ya mungkin kita akan melihat penurunan yang cukup tajam juga bagi altcoin teman-teman. Karena apa? Kiblat utamanya tetap ke Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami dump besar-besaran, maka di sini altcoin juga akan mengalami penurunan yang cukup signifikan juga. Nah, pedagang mata uang kripto terkenal yaitu John Alsewicz ya telah melihat persilangan teknik ya kijung di grafik harian Bitcoin. Sinyal bearish dapat mengindikasikan dimulainya tren bearish ya. Nah, untuk menghitung tekanan sen ya, harga tertinggi dan terendah harus dibagi dua selama 9 periode terakhir. Nah, jadi garis ini biasanya dapat berfungsi sebagai level support jangka pendek selama tren naik, yang berarti bahwa harga berpotensi menemukan minat beli di sana. Oke. Pada saat yang sama, level ini juga dapat berfungsi sebagai level resisten jangka pendek jika suatu aset berada dalam tren turunnya. Nah, Kijun Sen atau garis dasar hitungan dengan menjumlahkan harga tertinggi dan terendah selama 27 periode terakhir dan membagi jumlah ini menjadi dua. Garis dasar ini dapat bertindak sebagai level support jangka menengah. Hubungan antara dua garis di antara dapat memberikan sinyal penting bagi para pedagang tentang keadaan pasar saat ini. Nah, persimpangan teknik ya, tekanan sen di bawah Kijun Sen biasanya dianggap sebagai indikator bearish karena apa? Menunjukkan bahwa pasar menyerah pada tekanan bearish. Namun sinyal ini mungkin bukan pertanda baik bagi tren bullish karena apa? Persilangan terjadi di bawah awan Ichimoku. Nah, kurang lebih ya simpelnya ya, kalau orang simple itu yang mengatasnamakan yaitu Golden Cross dan Dead Cross gitu, yang dimana ada persilangan. Nah, persilangan tersebut teman-teman, kalau Golden Cross ya kan, ini adalah momen emas ya kan, yang dimana menandakan wah ini nih akan menandakan tanda-tanda rebound yang cukup mantap jiwa kalau kita menemukan yang namanya Golden Cross ya. Dan Dead Cross, kalau Dead Cross itu teman-teman biasanya kita akan melihat ya kinerja daripada suatu koin yang menemukan tanda tersebut biasanya akan mengalami penurunan kembali karena adanya persilangan ya antar garis MA itu. Kalau kita menggunakan indikator MA ya kurang lebih hampir sama seperti itulah ya. Nah,
Jadi di sini teman-teman, kalau kita mengacu dengan pergerakan yang seperti ini, maka di sini akan berdampak sangat buruk ya kalau indikasi-indikasi ini benar terjadi, maka kita akan melihat nih bahwasanya kinerja daripada beberapa altcoin ya hampir mayoritas 99,9% pasti akan mengikuti kinerja penurunan daripada Bitcoin seperti itu. Dan kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, ini masih sama seperti kemarin, belum ada perubahan bla bla bla, belum ada ya. Coba kita agak bersihkan dulu lah biar enak kita mandang, karena ini udah terlampaui gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, bentar kita bersihkan satu-satu biar enak. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya kan, bisa kalian lihat sendiri ya, Bitcoin ini kan masih sideways gitu ya kan, pergerakannya masih cenderung sideways konsolidasi. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, tren daripada Bitcoin ini untuk recover atau untuk rebound ini kayaknya masih berat gitu teman-teman ya. Makanya di sini perlu kita antisipasi juga, dan di sini bisa kalian lihat sendiri lah, ini time frame besar ya, daily teman-teman ya. Dia juga udah membuat yang namanya tanda-tanda pembalikan tren, tanda-tanda pembalikan tren teman-teman, yaitu change of character, yang dimana kemungkinan besar teman-teman dia masih kuat nih untuk meneruskan penurunan si Bitcoin ini ya. Kalau memang bad news selalu menyerang dari sektor kripto, maka kita akan melihat harga daripada Bitcoin ini turunnya sampai mana? Mungkin bisa sampai di area 57 ya kan, atau di area berapa? Di area sini teman-teman ya, ini ya kan, di area 51237 ya, seperti itu kan. Patokan saya adalah ketika Bitcoin ini ya dia turun dari level 59 misal nih ya kan, dia masih mempertahankan level 59.000 something gitu. Ini masih agak apa ya? Masih bisa menghela nafas kita. Cuman kalau dia sampai turun ya dari range 59, mungkin di area 5890 ya kan, 5895 dia closing di area situ teman-teman, maka kita akan berpotensi melihat penurunan daripada Bitcoin itu ya mungkin akan jauh lebih signifikan ya. Bisa sampai di area 43 teman-teman ya. Bahkan paling parahnya teman-teman itu bisa sampai di area sini ya. Berapa? 35-an itu paling parahnya ya. Jangan sampai ya. Kalau Bitcoin saat ini bisa kembali lagi ke level tersebut, maka harga daripada altcoin ini akan mengalami yang namanya mati kutu gitu ya, diskon besar-besaran. Oke lah, kita seneng gitu diskon besar, dikasih diskon. Cuman ya itu tadi teman-teman, bagi mereka yang memiliki dana lebih, mereka akan cenderung seneng nih untuk melakukan DCI. Cuman bagi para pemain retail ya kan, para pemain teri gitu teman-teman, mentalnya kena ya, mental kena ya kan, yang seharusnya dia udah taking profit, kali ini kita harus nunggu lagi ya. Cuman siklusnya seperti itu teman-teman, dimana setelah halving biasanya membutuhkan waktu untuk mencapai ke all time high-nya ya. Kadang ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya kan. Kita akan melihat pergerakan naik. Ya intinya saat ini kita kuat-kuat mempertahankan aset kita aja. Kalau kita nggak kuat untuk nge-hold daripada aset kita aja, kita cut loss ya udah kita rugi. Ya intinya tetap semangat teman-teman, meskipun ada penurunan. Toh ini siklusnya kurang lebih seperti itu. Jadi tetap semangat ya, dan disclaimer, salam cuan.